Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Taufik Fadilah dari kelas RI 2 PM 25782114. Di sini saya akan mengerjakan video hands-on tentang Red Hat, yaitu tentang praktikum dari chapter ke-7, yaitu mengelola file dari baris perintah. Di sini kita akan mengalih, memindahkan, hapus ataupun mengatur menggunakan baris atau CLI komen-komen gitu. Lalu hasilnya itu dapat menggunakan karakter pengganti wildcard untuk menemukan dan manipulasi file. Di sini kita akan tujuannya agar bisa memanipulasi file menggunakan baris perintah itu ya. Nah, mula-mula di sini seperti biasa untuk memulai labnya kita memakai lab start file review. Memakai lab start ini kita akan besar dulu ya. Nah, dapat besar. Nah, di sini saya memakai copy paste gitu ya. Sambungin di paste karena kadang-kadang saat menulis sendiri atau mengetik sendiri di ini terminal dari Red Hat-nya ini, kadang itu ada yang error, ada yang error gitu. Jadinya pas memakai copy paste ternyata yang error bisa. Jadinya kita memakai hanya ada copy paste aja. Supaya lebih cepat juga sih, biar juga lebih efisien. Setelah itu, di sini ada instruksi, kita mematuhi instruksi yang ada di sini, perintah-perintahnya. Nah, di sini pertama kan kita memakai workstation nih, dan kita disuruh beralih masuk ke konsol yang server, yaitu server ini. Nah, kita pertama dari sini workstation, kita masuk ke server ini, memakai perintah ini SSR ini, kita ubah. Nah, ini sudah berubah ya, tadi student workstation, sekarang student server. Nah, yang kedua di sini kita disuruh membuat file directory bernama project plan di dalam dokumen. Dan dokumen itu kita ada project plan. Lalu di dalam directory project plan itu kita membuat directory lagi bernama season 1 project plan dan season 2 project plan. Nah, di sini memakai perintah mkdir ini untuk membuat directory plan-nya dulu. Plan, setelah itu kita touch untuk membuat file season 1 season 2 di dalam project plan-nya itu. Enter, lalu kita ls untuk memeriksanya di memeriksa dokumen, memeriksa apa ya, directory dokumennya itu. Nah, ini ada begini ya, tadi saya bekasnya nyoba. Nah, ini ya yang hasilnya itu. Nah, yang ini yang sama ini, tadi saya udah nyoba ini tadi membuat video ini. Terus setelah itu kita membuat set file kosong dan bla. Dan di sini kita membuat dua file dengan di dalam direktorinya itu, yaitu mengganti placeholdernya dengan nomor musim dan placeholder dengan episode musim. Ada season, ada episode berarti. Di sini kita memakai touch ini lagi untuk membuatnya. Oke, sudah kita nah, ls lagi, kita cek lagi. Nah, ini sudah berhasil ya, ada 1 2 3 4 1 2 3 lah 3 4 5 6 3 4 5. Ini tiganya di sini. Oh, berhasil, sudah ada 3 4 5 6 juga sih. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 5 6 1 2 3 4 5 6. Oh ya, bersama aja, tapi sini barisnya ada 3, tapi sama aja sih setelah ini. Setelah itu kita membuat seri novel penulis, mengedit bab-bab novelnya ini ya, di dalam list. Ganti placeholder dari angkanya ini ya, menggunakan touch ini.
kita mengedit lagi touch ls mes pagar. Nah, ada chapter 4 misteri chapter 4, 5, 6, 7 dalam dari chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 8 ya. Ini juga nyampe 8 juga berhasil juga berarti. Setelah itu kita menggunakan perintah directory untuk membuat directory season 1 dan season 2 di dalam videos untuk mengatur episodenya. Nah, setelah itu kita mengatur episodenya dalam season 1 dan season 2 di dalam file directory videosnya itu. Kita mkdir dulu untuk membuatnya season 1 dan season 2. Setelah itu kita cek apakah sudah jadi ls. Nah, sudah berhasil season 1 season 2 sudah kita buat. Lalu setelah itu kita pindahkan setiap episode dari season-seasonnya itu menggunakan perintah ini. Apa ini? Pindahkan episode TV yang sesuai ke subterritory hanya dengan 2 perintah ini. Kita move season TV episode, kita move TV season 1-nya ke dalam season 1. Episode di season 1 kita masukkan ke directory season 1 gitu. Kita ikuti aja seperti inilah sudah ditunjukkan. Sudah, kita cek lagi ke di dalam file directory videosnya itu ls untuk mengecek ls -r ini sudah ada nih season 1 season 2, dan di dalam season 1 ada episode 1, 2, 3. Ini season 1-nya, ini season 2 nya sudah terkelompokkan masing-masing, sudah berhasil. Lalu keenam, di sini kita membuat file subdirectory my bestseller di dalam dokumennya. Di dalam dokumen kita membuat lagi bernama directory subdirectory my bestseller. Nah, di sini kita membuat my bestseller di dokumen direktorinya itu menggunakan mkdir membuat my bestseller di dalam dokumen. Yaitu kita ls lagi untuk melihat perubahannya, mengecek perubahannya apakah sudah berhasil. Oke. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini ada project ini, project 1 season dokumen bab my bestseller plan. Nah, ini sudah nih season 1 season 2. Nah, sudah berhasil. Ini tertimpa tadi kayaknya waktu saya coba tadi. Setelah itu kita membuat directory bernama editor. Nah, di dalam my bestseller-nya itu ada editor change location. Kita buat lagi. mkdir ya. Nah, file access tadi yang saya udah nyoba tadi, ini sudah kepasang ya file access tadi. Nah, kita cek my bestseller ini atas ini, seterusnya ini ya, sudah ada ya tadi, sudah berhasil juga. Nah, ini yang ketujuh. Yang ketujuh, kita masuk ke chapter directory, lalu ini gunakan pintasan directory beranda untuk memindahkan semua tab buku ke chapter. Semua tab buku itu kita pindah ke chapter. Kita masuk dulu ke file
directory chapternya. Ini kan masih ke server, kita cek dulu untuk masuk ke sana. Nah, sudah masuk ke chapter, lalu kita NV, kita untuk memindahkan. Setelah NV kita LS, ngecek. Nah, berhasil ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Di sini juga 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu ini selanjutnya kita pindahkan dua bab pertama ke directory. Nah, chapter 1 dan 2 itu kita pindah ke file directory yang editor seperti ini. Komen perintahnya enter, kita ls lagi, cek lagi. Nah, sudah berhasil ada 2 ini timpah-timpah ya. Kalau yang sama ini seperti sama yang ini ya. Nah, ini 14-an. Nah, ini 2 ini yang sama. Nah, seperti itu. Lalu kita ls editor untuk mengecek apakah sudah masuk ke editornya itu. Cek. Nah, sudah masuk ya chapter 1. Dan chapter itu masuk ke editor, sudah masuk berhasil. Lalu selanjutnya kita menggunakan perintah dari bab 7. Menggunakan perintah untuk memindahkan bab 7 dan bab 8, chapter 7 8 ke chapternya itu. Kita memindahkan ini bab 7 bab 8 dari chapternya ke directory vocation. Kita NV lagi untuk memindah misalnya chapter 7 dan 8 ke vocation. Yang pertamanya dari chapter ke vocation kita pindah. Oke, vocation sudah kita cek. Nah, sudah berhasil ya. Ini tadi 56. Oh ya, sama seperti ini. Kita sama, ini sudah 78 nya sudah berada. Sudah alas, coba lihat. Nah, ini sudah berpindah ya chapter 7 dan 8 nya, dan dari chapter ke directory. Lalu setelah itu yang ke-8 kita ubah directory kerja ke season 2, video season 2. Nah, kita berpindah lagi nih, kan kita di server chapter, kita berpindah ke dokumen season 2, ke folder directory season 2, berpindah. Nah, ini sudah ya server season 2, kita berpindah. Lalu kita menyalin episode pertama yang tadi ke dalam vocation. Chapter misteri pertama tadi kita salin ke vocation juga. Nah, sudah berhasil ya, sudah gunakan jadi kita untuk berpindah directory. Nah, di sini kita berpindah lagi dari vocation, berpindah menggunakan CD ya, berpindah directory penyimpanan. Nah, ls. Nah, sudah berhasil 7 8 sama seperti inilah. Kita cd min nah, cd min home student video season 2. Nah, sama home student video season sama seperti ini. Home student video season 2 sama. Lalu kita ini juga nih, yang episode 2. Lalu jadi min lagi, jadi min. Lalu setelah itu kita ls mengecek perubahan tadi.
LS chapter 7 8 season 2 episode 1. Chapter 7 8 season 2 episode 1 episode 2 berhasil. Ini satu baris ya, tapi di sini kan dua baris, tapi sama aja isi keluarannya, outputannya. Nah setelah itu kita yang ke 9, kita bereksperimen di bab 6 dan 5 nya itu menyalin kedua bab ini ke dalam yang pertama dari chapter ke change. Coba kita berubah, kita berpindah direktori dulu, maka cd berubah, lalu kita mengambil chapter 5 dan 6 nya dari direktori change. Oke, sudah. Setelah itu kita ls chapter meriksa lagi 3 4 5 6. Chapter 3 4 5 6 sama aja, tapi di sini dua baris, di sini satu baris yang kalian punya saya. Lalu kita ls change, lihat di change nya. RC nya cuma ada 5 dan 6. Sini juga ada cuma 5 dan 6, berhasil juga. Lalu yang ke 10 ini kita disuruh mengubah direktori saat ini ke change. Lalu direktori change tersebut kita memakai perintah get plus persen ini untuk substitusi perintah menyalin misteri chapter 5 ODF nya itu dan disertai tanggal lengkapnya. Gunakan misteri chapter ini year month date formatnya. Nah, kita ikut aja seperti perintah ini. Sebentar. Jadi kita ubah, masuk dulu ke direktori change nya, kita ubah dulu. Ini kan main cancel misalnya. Kita berpindah dulu direktorinya. Ini kita ikuti saja seperti yang di depan ini. Enter, kita masukkan list yang chapter 5. Nah setelah itu kita mengambil chapter 5 nya ini, ikuti saja seperti yang diperintahkan instruksinya itu. Setelah itu kita nah setelah kita lihat perubahannya menggunakan ls. Nah ini sudah berhasil ya, ada 1 2. Nah ketimpa tadi yang sebelumnya, oh bukan ketimpa, ada 5 chapter 5 5 5 6. Sini chapter 5 5 5 6. Iya sama persis. Ini baris lagi ya, di sini kan 2 baris, agak berbeda running di sini sama di sini. Lalu yang ke 11 ini kita, nah ke 11 ini kita menghapus directory change dan ubah directory input dari change directory tersebut dan hapus directory kosong dengan menggunakan rm perintah tanpa r opsi rekursif yang harusnya gagal. Gunakan rm dir perintah untuk menghapus. Nah rm dir perintah ini untuk menghapus direktori itu ya. Nah, kita rm seperti ini. RMI. Setelah itu kita cd ini.
Ada rm change, nah ini cannot remove, tidak bisa di remove. Lalu rm clear, kan tadi kan di sini mana bisa, seharusnya nggak bisa, emang without fail, gagal. Lalu kita direkomenin enggak rm tadi ditambahin rm clear untuk menghapusnya. ls tidak perubahannya. Chapter editor focus ya sama, chapter editor vocation. Setelah itu agak susah bahasa Inggris. Nah, setelah itu kita menghapus directory vocationnya menggunakan perintah rm dan ditambahkan opsi min r, kemudian kembali ke student directory, kita memakai rm ditambah min r perintahnya. Sudah, saya itu kita ls ls editor bab. Nah, chapter editor ini bahasa Indonesia ya, jadi ini kita cd ini sudah kita cd. Lalu di sini 12 sudah sama, 12 ini kita membuat dokumen project dan odf link. Link ini untuk mengarah ke dokumen project line season 2 project line odf dan pakai mk dir lagi untuk membuat directory link. Link bentar. Nah setelah itu kita ini IPK itu seperti yang dicontohkan ini, yang diinstruksikan ini perintah-perintahnya. Enter. Ini student server, nah sama, masih sama, belum ada yang salah-salah. Kita ngerti perintahnya seperti instruksinya. Mbak, suaranya banyak nih. Sampai bawah. Nah, suaranya home student dokumen. Coba kita tadi home. Nah ini nih, home student dokumen sama ya, sampai ke bawah, sampai ini ada waktunya ini juga. Nah, kita translate juga kedua tersebut. Nah sudah persis. Lalu kita yang ke-13, setelah tugas-tugas selesai kembali ke station. Nah tadi kan ini kita konsolnya server, kita kembali lagi ke console workstation menggunakan perintah logout dari servernya. Nah kita kembali lagi ya di student workstation, utamanya student server. Kita sudah logout. Setelah itu kita evaluasi untuk pekerjaan lab kita ini dengan lab project files. Nah, evaluasi pekerjaan kita, cek pas semua, ada file-file. Nah berarti sudah berhasil semuanya. Lalu kita penyelesaian lab ini, kita memakai lab finish untuk menyelesaikan lab ini pada bagian ini. Kalau lab finish kita running sukses. Running lab sukses, sudah berhasil untuk lab praktikum yang chapter 7 dari Red Hat ini. Mungkin untuk hands on yang chapter 7 lesson 3 ini cukup di sini aja ya. Kita sudah menjalankan semua perintahnya untuk instruksinya.
Mungkin itu aja dari saya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Untuk video yang kali ini saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.